Bismillahirrahmanirrahim. Dipancarluaskan dari kawasan Taman Sarina Blok B nomor 1 Tibang Batam, Indonesia. 104,3 Sel FM Batam, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Ya pendengar dimanapun berada, pada sore hari ini kita jumpa lagi di program tamu kita yang tentu ini hadir di sepekannya untuk Anda dengan beragam tamu spesial yang kami hadirkan untuk menambah hazanah, wawasan dan informasi kita terhadap tema-tema yang kita hadirkan di setiap minggunya, supaya kita mendapatkan informasi yang sangat banyak sekali ya, apa yang terkait dengan di Kota Batam ya, yang mungkin seputar dengan pendidikan, sosial, agama dan juga politik dan budaya. Dan insya Allah bersama dengan Basnas Kota Batam kita akan ngobrol dengan Bapak Aprizal tentunya 1 jam mendatang. Semoga kita dapat mendapat informasi dan juga hal-hal baru yang terkait dengan Basnas Kota Batam ya, Badan Amil Zakat Nasional yang telah hadir di Batam setelah sekian lama. Dan kita undang adalah Dr. Haji Aprizal MSI. Beliau adalah Ketua 3 Basnas Kota Batam yang insya Allah 1 jam mendatang akan membahas program unggulan dan juga potensi zakat yang ada di Kota Batam dan juga Kepulauan Riau tentunya. Baik. Dan juga nanti kita persilakan ya pendengar kita di Singapura, Malaysia dan sekitarnya kalau ingin berinteraksi, kita tunggu di 0811777143, 0811777143 di layar telepon, kemudian WA SMS kita di 0811771043. Ya baik, di bulan Syawal tentunya 1443 Hijriah ini mudah-mudahan ya Allah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan dan juga potensi amal baik, karena kita sudah berada di peningkatan amal ibadah kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya Ramadan di tahun 2022 ini membawa kita jauh lebih berkualitas dari berbagai sisi tentunya. Baik, kita langsung sapa saja ada Pak Dr. Haji Aprizal MSI, Ketua 3 Basnas Kota Batam, yang nanti kita akan banyak bahas seperti apa potensi zakat di Kota Batam dan Kepulauan Riau. Saya sapa langsung Bapak Dr. Haji Aprizal. Assalamualaikum Pak Aprizal. Assalamualaikum salam Pak Badri, apa kabar, sehat Bapak? Alhamdulillah. Ya. Gimana pekerjaan Pak Aprizal di kantor saat ini? Sehat Pak. Baik Pak Aprizal, kita akan coba bahas program unggulan tentunya Basnas ya Kota Batam yang bisa kita lihat dari sudut pandang mungkin anak mudanya, kemudian potensi untuk asalnya 8 seperti apa yang bisa diberdayakan ya terhadap peningkatan ekonomi dan juga menumbuhkan minat warga Batam untuk bisa menggunakan potensi zakat ini dalam meningkatkan taraf ekonomi hidup mereka begitu ya. Pak Aprizal, boleh sapa dulu pendengar kita yang lagi menyimak pada sore ini, baik yang di rumah atau mungkin di perjalanan ya, mungkin ada beberapa titik yang lagi macet atau lagi crowded di jalan. Mudah-mudahan dengan mendengar kita bisa mendapatkan insight tentang Basnas Kota Batam. Silakan Pak Aprizal. Baik, terima kasih Pak Badri, terima kasih para pendengar Radio 104,3 Sel FM, Radio Silaturahim dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di Singapura, Malaysia, terutama sahabat silaturahim yang ada di perjalanan. Mudah-mudahan lancar perjalanan dan tidak ada kena satu apapun. Amin. Kembali bersua dengan anak dan keluarga begitu. Iya. Sambil menghibur di perjalanan, kita bisa berbagi ilmu, sharing pengalaman, dan juga mungkin banyak ilmu yang saya sharingkan ini untuk kemaslahatan umat. Insyaallah. Izinkan Pak Badri menyapa kita sesaat. Kami atas nama pimpinan Basnas Kota Batam menyampaikan selamat Hari Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua setelah di hari fitri ini semakin Allah berikan ridhonya, kemudian Allah berikan rahmat hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan. Hari ini terima kasih Basnas telah dijambang oleh Radio Silaturahim. Ini kesempatan baik bagi kini untuk menyampaikan kepada masyarakat, menyapa masyarakat kita yang selama ini mungkin belum kenal dengan Basnas. Bahkan sekilas ada taunya itu Basarnas gitu. Nah ini agak latah juga. Iya, jadi bazar. Jadi kita
Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Bagi yang belum tahu, kami informasikan bahwa Basnas itu adalah Badan Amil Zakat Nasional yang secara struktural adalah lembaga resmi non struktural milik pemerintah. Yang turunannya adalah Basnas RI ada di Jakarta, kemudian turunnya adalah Basnas Provinsi ada di Tanjung Pinang, kemudian Basnas Kota Batam ada di Batam. Dan itu jenjangnya. Dan paling bawah dari koalisi kita adalah unit pengumpul zakat, yang mungkin Pak Badri ada di masjid-masjid, di kantor-kantor adalah unit pengumpul zakat yang di bawah koordinasi Basnas Kota Batam. Di sampingnya juga ada mitranya adalah lembaga amil zakat. Di Batam ada yang resmi, yang di bawah kita adalah LAS Batam dan LAS DSNI. Serta ada juga LAS yang sifat nasional, Pak, seperti LAS NU, LAS NU, LAS Muhammadiyah, LAS MU, LASISMU dan sebagainya. Fungsinya sama, bedanya kita plat merah, mereka tidak plat merah. Tapi fungsi sama, bertugas untuk mengumpulkan, menata kerjakan, kemudian mendistribusikan dan mendayagunakan zakat infak sedekah masyarakat. Jadi memang sudah ada secara terstruktur begitu pemerintah, dan ini tidak perlu dipertanyakan legalitasnya kan begitu ya Pak Afri. Kita undang-undang. Jadi Basnas hadir karena Undang-Undang Nomor 23 2011. Kalau sudah undang-undang, itulah instrumen tertinggi dari hukum yang ada di negara kita. Nah, di luar itu ya kita turunnya adalah lihat peraturan pemerintah, instruksi presiden dan juga peraturan menteri agama. Dan keberadaan kami Basnas Kota Batam itu dilantik oleh Wali Kota Batam setiap 5 tahun sekali berdasarkan Undang-Undang 23 tersebut. Tentu untuk kepengurusan juga langsung dilantik oleh kepala daerah. Dan itu sudah tersebar di seluruh provinsi tentunya. Sudah ada, hampir setiap provinsi dan setiap kabupaten kota sudah ada. Jadi dimanapun daerahnya Indonesia sudah kita mengenal ada istilah Basnas begitu. Sudah ada, Dari ini dimulai di tahun berapa diresmikan oleh pemerintah secara umum? Kalau Basnas, kalau dulu namanya Bas aja dulu. Badan Amil Zakat. Nah, jadi ada Basda daerah. Nah, itu undang-undang yang lama, itu tahun 2009. Nah, kemudian diperbarui dengan Undang-Undang 2011 dengan Undang-Undang 2023 menjadi Basnas. Nah, keberadaan Basnas ini tentu melihat potensi yang ada di negara kita sebagai mayoritas umat Islam, dengan jumlah potensi zakat itu sangat luar biasa. Hari ini saja posisi Basnas se-Indonesia itu dilaporkan kemarin di posisi peringatan peluncuran gerakan Nusantara Cinta Zakat di Indonesia itu mencapai hampir 100 sampai 200 triliun zakat terkumpul di negara kita ini. Per tahun itu ya? Per tahun. 100 sampai 200 triliun. Yang luar biasa potensinya. Harapan kita itu dapat membantu mengentaskan permasalahan yang ada di masyarakat kita terhadap 8 asnaf yang ada. Kalau itu semua dikelola dengan baik dan potensi itu yang ada. Nah, khusus Pak Badri di Batam saja sendiri, wali kota kita pernah menyampaikan itu dalam sebuah kesempatan bersama kami peluncuran Google IT kita, potensi zakat di Batam itu mencapai 200 miliar. 200 miliar 1 tahun. Itu potensinya. Dari semua penghasilan yang ada, baik itu swasta, ASN, BUMN dan BUMD, itu menjadi atas 200 miliar setiap tahun. Nah, kalau itu dimaksimalkan, sudah dapat dibayangkan bagaimana bisa membantu masyarakat kita yang membutuhkan perbaikan ekonomi, membantu si miskin, si fakir, dan sebagainya. Dan juga bisa menyiapkan lapangan pekerjaan juga betul, yang membutuhkan. Betul, Pak. Dan kalau kita lihat yang tadi 200 miliar begitu ya potensi setahun. Kan ini memang perlu diberdayakan. Dan sudah berapa persen untuk bisa disentuh berbagai elemen dari masyarakat dan juga pemerintah, Pak? Potensi itu yang besar itu di atas 100 miliar itu adalah potensi hitung-hitung matematik kita, berapa jumlah peredaran uang, berapa umat Islam, berapa gaji dan sebagainya. Ya potensi itu baru kita garap belum maksimal, Pak. Di Basnas sendiri di tahun 2021 kemarin kita baru mengumpulkan 18 miliar. Lebih. Itu pun bersumber dari sebagian besar 80% dari sumber gaji ASN, Pemko Batam dan BP Batam. Sementara swasta sudah berjalan dengan stabil begitu. Nah itu memang kita akui kebijakan dari seorang wali kota kita mewajibkan semua ASN beragama Islam dipotong secara otomatis zakatnya oleh secara sistem kita. Artinya juga ini meskipun di antara umat Muslim mungkin ada yang
menyadari ini penting ataupun tidak, tapi ini sudah membantu mereka membersihkan mereka secara otomatis begitu ya. Kadang-kadang begini Pak Bani, saya juga pernah juga jadi pegawai ya, saya di Bank BRI ada berapa puluh tahun gitu kan. Ketika zakat tidak kita diingatkan oleh perusahaan, kita kadang-kadang lupa, bukan tidak mau, lupa. Ketika masuk rekening uangnya itu lupa, kewajiban sudah menunggu. Kadang mengeluarkan uang walaupun tak seberapa, karena juga banyak godaan. Ilustrasinya sederhana misalnya ilustrasinya misalnya gaji kita 10 juta. Kalau 2,5% kan baru kita dapatnya 600 ribuan sebulan. Kalau kita keluarkan 100 ribu kan tidak berat. Tetapi kalau kita jadikan setahun jadi 6-7 juta. Jadi berat. Nah, timbul godaan-godaan supaya tidak menunda pembayaran. Bahkan banyak melarikan mencari pembenaran tidak berzakat. Iya. Oke, artinya sudah potensinya udah ada ini. Jadi 18 miliar dari Basnas, nanti ada dari Las Batam, Las DSNI, termasuk Las yang ada di sifat nasional di sini. Jadi kalau dikatakan secara total memang laporan tidak sampai ke kami karena bukan di wilayah kewenangan kita, tapi tidak lebih dari angka 50-60 miliar. Kira-kira keseluruhan yang ada di Batam potensi itu. Berarti baru 1/4 baru yang sudah berdayakan. Nah, gitu. Berarti masih ada 3/4 lagi yang menjadi PR begitu ya. Jadi ini juga sesuatu yang bisa terus kita seriuskan gitu ya Pak. Betul Pak. Oke, dan sudah ada berbagai strategi untuk masuk di wilayah instansi resmi ataupun swasta begitu. Di Basnas Kota Batam ini untuk para pendengar Sela FM juga biar tahu. Kita juga sudah mengembangkan beberapa strategi kita untuk mengoptimalkan itu. Di antaranya kita mengembangkan strategi menggunakan IT. Jadi kita tagline kita kini berzakat semudah tersenyum. Cukup dengan menginstall di Google Play Store aplikasi Basnas Batam. Ini salah satu terobosan yang kita buat untuk para muzaki kita. Muzaki adalah orang yang sudah wajib membayarkan zakat. Agar dimudahkan Pak Bani. Tidak mesti harus ke Basnas, cukup aplikasi bisa berzakat. Sambil ngopi, sambil santai, sambil liburan dimanapun bisa berzakat. Itu satu terobosan. Kemudian di Basnas Kota Batam juga kita sekarang lagi launching publikasi kita, branding kita ke masyarakat. Kita pasang di beberapa busway itu himbauan berzakat. Dinding busway sudah kita pasang. Kemudian juga di beberapa ada kapal pancung di belakang padang kita pasangkan stiker tentang mudahnya berzakat. Hari berzakat. Kemudian kita kerjasama dengan lembaga-lembaga yang mensupport Basnas, seperti kita dengan Persatuan Mubalik Kota Batam. Kita bekerjasama dengan IPIM juga. Kemudian BMGK dan juga dengan beberapa dai-dai kita. Nah, kemudian ada brosur. Nah, dan tak kalah penting Pak Badi, kita juga dengan media. Seperti hari dengan Sela FM, kita bisa membantu menyampaikan masyarakat tentang apa dan bagaimana itu Basnas dan apa tugasnya, serta kewajiban zakat itu seperti apa. Kira-kira gitu Pak. Jadi beberapa terobosan yang kita buat, yang kita lakukan supaya yang tadinya Basarnas orang kan paham berbeda dengan Basnas. Gitu. Oke, baik. Dan saat ini yang menjadi tugas utama bagi Basnas Kota Batam untuk bisa diketahui secara luas oleh masyarakat strateginya gimana. Biar ini, karena kan memang potensi tadi perlu kita wujudkan begitu ya, karena sudah diberikan sinyal dari pemangku jabatan di Kota Batam. Tugas kita memang berat, menyampaikan ke masyarakat, mensosialisasikan. Nah, salah satu bentuk ini hari ini kami bersyukur nih. Sela FM sebagai radio silaturahim mau mengundang kami. Seharusnya kami yang datang ya. Tapi next time kita akan datang. Kemudian melalui media sosial, Facebook, IG, website kita, bahkan kita punya channel YouTube di Basnas Batam yang bisa masyarakat akses. Bagaimana Basnas, apa programnya. Tentang zakat itu Pak Bani, orang sudah tahu. Dari kecil kita sudah tahu zakat itu kewajiban. Sama hal dengan rukun Islam yang lainnya. Tetapi kadang-kadang tadi berbagai kesibukan dan pemahamannya berbeda-beda, itu kelupaan. Nah, untuk itu kami berharap program itu kita sampaikan dalam beberapa kesempatan. Nah, kita di Bangsa Kota Batam selalu mengedepankan namanya program. Program unggulan gitu. Program-program supaya para muzaki kita paham bahwa mereka yakin kepada Basnas
bahwa uangnya aman dan amanah disalurkan. Nah, itu pertama. Ada dua kuncinya ya, Ya. aman dan amanah. Ya. Dan transparan juga. Oke. Ya. Karena dasar kita, Pak, dalam bahasa itu adalah pertama dasar syar'i kita. Tentu adalah panduan Al-Qur'an dan ajaran agama kita. Yang kedua sandaran kita adalah undang-undang tadi, kemudian peraturan pemerintah. Harapannya adalah dengan kedua instrumen tadi, masyarakat yakin ke Basnas, lembaga resmi pemerintah yang ditunjuk bertugas untuk mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan zakat infak sedekah tersebut. Nah, supaya mereka yakin, kita tunjukkan beberapa program-program nyata. Betul. Ya. Untuk itu Pak Badri, jadi program nyata di Basnas ada 5 program utamanya. Nah, ini yang menarik ini. Mungkin nanti para pemirsa kita bisa menanyakan atau berdiskusi dengan kita bagaimana dan apa program itu. Yang pertama itu Asnaf 8 itu adalah tempat pendistribusiannya yang berhak menerima. Kalau sudah berhak menerima, bagaimana cara menyalurkannya? Dalam bentuk dikemas dalam 5 program utama. Ya, misal 1, program Batam Sehat. Batam Sehat. Batam Sehat itu adalah program yang kita berikan kepada masyarakat dalam bentuk kesehatan, pengobatan gratis. Pengobatan gratis. Nah, siapa yang bisa berobat? Tentu asnafnya kita tanya. Fakir dia, miskin dia, mu'alaf, gorim dan sebagainya. Nah, itu namanya dikemas dalam program. Dan hebatnya Pak, ini masyarakat biar tahu kita mempunyai dan satu-satunya di Sumatera. Basnas memiliki rumah sehat Basnas. Rumah sehat Basnas. Ya, kita punya klinik rumah sehat Basnas yang ada di kantor Basnas. Dulunya di Bengkong, sekarang ada di kantor Basnas. Siapapun mereka yang masuk asnaf tadi boleh berobat gratis di sana. Tentu dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu. Kalau dia sekolah, surat keterangan dia belajar. Karena anak sekolah kan berarti kan fisabilillah, ya, boleh sekolah. Kemudian di setiap Jumat pagi Pak Badri, kita sediakan program Jumat Barokah, sunatan 10 anak setiap Jumat pagi, gratis. Nah, itu Batam Sehat. Yang kedua, Batam Cerdas. Batam Cerdas. Itu program disuntukkan kepada anak-anak kita yang punya kemampuan tapi tidak mampu secara ekonomi. Kita bantu biaya sekolahnya, ya, SPP-nya, biaya kehidupan pembelajarannya dan sebagainya. Dan itu cukup banyak, mulai dari tingkat santri TPQ sampai dengan SMP sebenarnya. Tapi SMA juga ada kita bantu satu persatu karena memang kewenangan ada di provinsi. Yang ketiga, kalau untuk Batam SMP yang SD sampai SMP, ya dari TK sampai SD, dari PAUD gitu kan. Nah, tapi bukan tidak ada SMA dan perguruan tinggi itu kita ambil kebijakan pimpinan dengan berisi dengan Basnas provinsi karena memang ada kewenangan masing-masing. Yang ketiga kita punya namanya program Batam Makmur, Pak. Batam Makmur. Bagaimana kita memberdayakan perekonomian umat, terutama muzaki kita, supaya berkembang ekonominya. Di agama kita kan juga diajarkan jangan selalu berikan pancing, berikan mereka umpan. Nah, melalui Batam Makmur inilah kita bantu beberapa para mustahik kita yang punya usaha. Apakah usaha jual pecel lele, ayam penyet, es krim, macam-macam yang kita berikan bantuan modal usaha. Beda dengan bank, bantuannya pengembalian, paling tidak ada pengembalian. Nah, harapan kami adalah dari mustahik mereka bisa berubah jadi munfik ataupun muzaki. Nah, paling tidak bisa berinfak bersedekah. Dan itu banyak. Kalau Pak berinvestasikan di tempat rujak sana sebelah kiri dekat Kodim itu sudah kita bantu juga berusaha kita. Dan dirasakan masyarakat. Ya, dan mereka ada rezeki berinfak. Nah, kalau sudah cukup nanti akan berzakat. Betul. Harapannya. Nah, ini yang jadi penekanan kita sekarang ini bagaimana memberdayakan zakat itu untuk pemberdayaan ekonomi umat. Yang dulunya prinsip zakat itu adalah untuk sifatnya konsumtif, sembako, bantuan. Sekarang kita rubah menjadi strategis dan taktis. Artinya kita bantu dalam bidang perekonomian mereka, usaha mereka, sehingga diharapkan yang tadinya tidak mampu, fakir, miskin dan sebagainya menjadi mampu dan bisa berzakat, bisa membantu yang lain. Pemberdayaan ekonomi umat. Sejalan juga dengan Kota Batam mewujudkan Batam sebagai bandar dunia yang madani, ya, yang sejahtera dan bermartabat. Yang keempat adalah namanya Batam Takwa. Nah, ini kita dalam rangka bekerjasama dengan para mubalik, para santri-santri untuk mengembangkan agama Islam kita. Pada dai-dai yang ada di hinterland maupun mainland yang kita bantu untuk mereka bersiar, berdakwah di jalan Allah. Nah, itu. Jadi ada 5 program tadi yang kita sampaikan. Yang terakhir itu adalah
namanya Batam Peduli. Batam Peduli. Batam Peduli ini adalah program Basnas yang ditujukan kepada saudara kita yang tertimpa musibah. Ya, misalnya kemarin ada saudara kita yang tertimpa musibah di Gunung Semeru. Nah, kemudian ada juga saudara kita yang tertimpa musibah yang ada di Pasaman Barat. Ada juga yang di Aceh. Bahkan tim kita RSB kita turun ke Aceh memberikan bantuan terhadap masyarakat kena banjir. Nah, ini bentuk yang terakhir. Sebelumnya juga ada kebakaran di Pulau Bunu. 19 rumah masyarakat yang terbentuk kita bantu. Ada kebakaran di Jam Sostek, segera kita bantu. Dan alhamdulillah masyarakat memberikan apresiasi kepada kami ketika ada kejadian musibah, kita secepatnya langsung memberikan bantuan. Malam kejadian kita survei, pagi kita serahkan bantuan. Karena kita ingin masyarakat merasakan hadirnya Basnas lebih awal daripada yang lain. Ya, supaya mereka kemarin kita tujuannya yakin ke Basnas. Ya, itu 5 program yang ada di Basnas yang dikemas untuk menerjemahkan 8 hasnaf yang ada di aturan syar'i kita. Oke, jadi ada Batam Sehat, kemudian Batam Cerdas, Batam Makmur, Batam Takwa, dan juga Batam Peduli, begitu ya. Betul. Dan ini kelima-limanya udah berjalan dengan baik, begitu ya Pak? Alhamdulillah berjalan semua dengan baik. Karena memang kita mempunyai dalam bekerja namanya rencana kerja anggaran tahunan. Jadi kita bagi setahun ke depan tuh mana porsinya Basnas Sehat, mana porsinya Batam Cerdas, mana Batam Makmur. Sudah ada rencana anggarannya, rencana kerjanya. Nah, gitu. Jadi kalau kita hitung dari waktu sudah ada BAS ini di 2009 begitu ya Pak? Iya, sudah ada namanya BAS sebelumnya. Tapi yang undang-undang ini 2011. 11. Ya. Jadi kalau dihitung udah hampir di atas 10 tahun ya, eksis di Indonesia begitu. Soalnya sebelum 2009 itu sudah ada juga lembaga ini, cuma mungkin belum terbunyikan seperti undang-undang ya. Nah, kita juga sudah mempunyai perda zakat. Perda zakat itu 2009 sudah ada. Dan sekarang kita lagi merubah perda itu sesuaikan dengan undang-undang yang baru. Karena disesuaikan dengan situasi kondisi kita hari ini. Betul. Artinya ini semua program yang telah dirancang nanti juga akan dilihat dari porsinya masing-masing. Iya, betul. Kemana Iya, betul. Iya. Oke, buat kendala-kendala di lapangan apa yang biasa muncul nih Pak Aprizal ketika ini kita jalankan dengan optimal bagi para pekerja yang lain? Baik, kendala yang kita hadapi pertama kendala dalam hal pengumpulan ya. Karena di BAS itu ada divisi pengumpulan, pendistribusian, keuangan dan SDM. Di pengumpulannya malah ujung tombak kita bagaimana mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak, sedekah. Nah itu jadi kendala di kita karena masih banyak pemahaman masyarakat kita ini kita berzakat di kampung saja. Nah, kami berzakat tetangga rumah, satu komplek. Tidak salah memang, tetapi secara peraturannya ya kita lembaga resmi tentu ke lembaga resmi yang lebih patuh. Nah, itu kendala. Kita lakukan sosialisasi terus kepada masyarakat bahwa ayo berzakat ke Basnas sebagai lembaga resmi pemerintah yang sudah teraudit. Dan untuk itu selalu kita lakukan sosialisasi melalui UPZ yang ada, masjid-masjid yang ada. Itu kendala satu. Yang kedua, masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang keyakinan mereka kepada zakat yang disalurkan dengan benar apa tidak. Sehingga mereka berkeinginan untuk menyalurkan sendiri. Belum ada keyakinan secara penuh untuk menyalurkan kepada Basnas. Dan juga mungkin di ajaran kita juga salurkanlah zakat infak sedekah kepada orang terdekat dulu. Nah, itu kan juga ada pemahaman yang bisa kita terima selama ini sehingga ada pilihan mereka. Tetapi kalau kita bernegara dan berhidup bermasyarakat bernegara, mari kita ke Basnas. Karena Basnas juga punya tagline juga begini Pak Bade. Basnas itu adalah pilihan utama membayar zakat, lembaga utama tempat berzakat, dan lembaga utama mensejahterakan umat. Nah, jadi kita pilihan utama kita ya sebaiknya ke Basnas. Karena dijadikan lembaga utama mensejahterakan umat. Kendala lainnya adalah bahwa masih masih sulit kita mencari data orang-orang yang mempunyai kemampuan sebagai musaki. Nah, di sini di Batam ini karena kota industri yang perputaran uang sangat tinggi dan populasi penduduk Islam, Muslim non Muslim juga lumayan tinggi ya, 70-an %. Sehingga kendala itu sebenarnya
tidak begitu terasa kalau kita betul-betul berbahu-bahu dengan semua aspek pihak. Berarti dengan mubalik semuanya. Apalagi kita bersyukur pemerintah kita ini sangat support habis. Wali kota kita selalu menekankan untuk menghimbau kepada zakat, dan beliau memberikan contoh sendiri kepada para pejabat, kepala dinas, kemudian selevel eselon 2, eselon 3 itu sudah semua diwajibkan berzakat. Nah, hari ini BP Batam juga sama dalam rangka untuk itu. Nah, jadi kendalanya cuma pemahaman masyarakat yang perlu kita anukan. Jadi, namun kami Basnas tidak pernah lelah untuk itu. Dengan adanya busway kita kasih, kemudian dengan siaran radio, dengan TV, harapkan masyarakat nanti akan paham dengan program-program yang kita berikan. Dan perlu juga barangkali ini ya, iklan-iklan di perjalanan, di titik-titik yang jadi spot utama bagi masyarakat Batam juga perlu kerjasama begitu tentunya. Iya, baik. Jadi memang sekarang kita sudah mulai di BP Batam itu di Videotron sudah kita tampilkan. Nah, kalau kadang-kadang yang untuk yang berbayar memang kita memang bukan tidak boleh, tetapi kami harus berhitung-hitung betul. Karena biaya itu yang kita gunakan menggunakan hak amil. Nah, kalau hak amil itu terkuras untuk yang begitu, nanti karyawan kita ambil nggak makan nanti. Jadi kami harus berimbang untuk menghitung secara benar, jangan sampai yang digunakan tidak pada posisi asnafnya. Jadi yang kami gunakan untuk itu adalah semuanya menggunakan hak amil. Hak amil situlah gunanya untuk staf, operasional BBM kita, listrik, air, promosi, iklan dan sebagainya. Kalau banyak pengumpulan tentu akan banyak yang bisa kita gunakan untuk melakukan promosi. Oke. Kemudian ini dari 5 program yang sudah berjalan nih Pak Afrizal, mungkin boleh diceritakan nih barangkali potensi dari masyarakat yang terbantu, kemudian mereka testimoninya telah berubah mungkin tahun ini menjadi mustahik, dan tahun depan ternyata alhamdulillah sudah berhasil menjadi muzaki. Mungkin ada beberapa sampel yang boleh kita ceritakan bagi pendengar kita. Kan menjadi stressing kita untuk pemberdayaan ekonomi umat. Jadi memang di kita mencari selalu para mustahik kita yang punya ekonomi yang bisa kita kembangkan. Dan sudah banyak memang yang sudah kita bantu, yang kemudian mereka sudah mulai keluar dari garis yang awalnya tidak mampu, miskin dan fakir. Tapi ada yang untuk menjadi musaki sudah ada, tapi memang belum banyak. Tetapi untuk munfik yang bersedekah berinfak ada banyak. Setiap modal usaha yang kita bantu, katakanlah gerobak sate, bakso, mereka kita tipin satu namanya kotak kencelengan. Nah, kalau bahasa kampung kita kacio tuh Pak. Kita orang Padang kacio. Titip kencelengan, nanti sebulan sekali petugas kita mengambil. Nah, seperti di rujak misalnya, atau yang jual sate keliling, rujak keliling, atau bakso keliling, dia mampir ke Basnas hanya menitipkan kencelengnya. Ada berisi katakanlah 90.000, ada 100.000. Nah, alhamdulillah kita terkumpul. Sampai bulan ini saja, sampai bulan kemarin itu posisi infak sedekah kita yang merusakan dari itu sudah mencapai angka hampir 200 jutaan. Masya Allah, ya. Itu luar biasa. Iya, luar biasa Pak. Per tahun ya kita. Iya, per tahun. Nah, ini jadi yang sampai 4 bulan sudah di neraca saya baca sudah hampir 200-an dari infak sedekah tadi yang ada dari infak celeng-celengan tadi. Padahal mungkin kalau dihitung per satuannya tidak begitu besar. Kalau udah dikumpul banyak. Sampai 200 jutaan. Iya. Nah itu, jadi zakat, kalau zakat kan jelas ya, ada zakat dari penghasilan, dari gaji dan sebagainya. Nah kalau infak jelas yang kencelengan tadi. Kemudian ada kita terbitkan juga untuk para voucher, makan, ada voucher untuk sembako, ada juga voucher yang uang. Jadi misalnya ada BKMT yang kita gunakan, yang kita berdayakan, ibu-ibu majelis taklim. Mereka ambil voucher 10.000, 15.000, 20.000, 50.000. Jadi nanti voucher dijual kepada masyarakat, uangnya di-store ke Basnas. Nanti dikeluarkan hak amil yang menjual vouchernya. Itu salah satu bentuk mengoptimalkan masyarakat kepada peduliannya kepada Basnas. Gitu. Dan potensi untuk majelis taklim itu luar biasa besar, Pak. Iya, betul. Kita juga harus punya ide-ide kreatif begitu ya, sama dengan muslim-muslimah yang ini juga akan diberdayakan lagi untuk ekonomi umat. Betul. Salah satunya lah BKMT, ada PMB yang itu kita berdayakan. Kemudian juga BMGQ, banyak guru-guru TPQ yang ada di Kota Batam. Alhamdulillah potensinya ada.
Apakah juga di masing-masing besar, di setiap kecamatan juga diberdayakan untuk potensi Basnas ini sendiri, Pak Rizal? Sebenarnya saya sampaikan tadi, regulasi yang ada di Indonesia bahwa Basnas turunnya adalah UPZ. UPZ kita adalah semua masjid-masjid yang sudah kita SK-kan secara resmi. Mereka mengumpulkan infak, zakat dan sedekah, juga mencoba ke Basnas sebagian. Dan nanti yang mereka setorkan, kita juga tawarkan kepada UPZ untuk menyalurkan sendiri kepada mustahik sadar sekitarnya. Sebagai sudah ada SK kita kasih jangka waktu 5 tahun. Jadi kalau UPZ itu adalah resmi. Nah, makanya ada masjid-masjid musola kita himbau dia mengajukan permohonan pembentukan UPZ. Kalau tidak UPZ, itu bisa dipastikan itu tidak di bawah Basnas. Nah, nanti akan sulit pertanggungjawabannya. Nah, sebagai informasi sampai selama bulan puasa saja UPZ kita menyetor itu memang belum final laporannya, itu mencapai 900 jutaan. Wah, tinggi sekali. Iya, yang selama bulan puasa ini kan. Iya, itu yang dikasih cash ke kita, yang setorkan kita. Tetapi yang diterima oleh UPZ masjid-masjid di Kota Batam, UPZ itu dan disalurkan langsung kepada masyarakat sekitarnya, zakat fitrah dan sebagainya, itu hampir di atas 6 miliar. Ya, 6 miliar, 1 miliarnya dikirim ke kita. Nah, nanti mereka boleh mengajukan ke Basnas lagi program apa yang katakanlah sembako untuk fakir miskin, atau sunatan gratis untuk anak-anak di komplek, atau beasiswa, atau ada mungkin jompo-jompo yang tidak punya penghasilan tetap, kita bisa ajukan bantuan rutin dari Basnas. Oke. Dan ini mungkin boleh diambil dari bawah juga informasinya kan? Dari RW begitu. Dan bisa langsung ke Basnas, boleh? Ya, boleh. Jadi kalau kami harapkan, kalau di masjid-masjid itu melalui UPZ-nya. UPZ kita ada grup, mereka boleh mengajukan bantuan kepada kita. Kalau dari masyarakat langsung, jelas ada. Langsung ke kantor kita hari-hari tidak pernah putusnya orang minta bantuan. Karena kita publish juga di Facebook, di media sosial, sehingga orang tahu. Kadang-kadang kita baca di Facebook atau apa, ada orang sakit, tidak ada biaya berobat, tidak PJS, kita respon kita langsung cepat. Staf kita langsung survei lokasi dan kita berikan pertolongan oleh rumah sehat Basnas kita. Apakah itu ada tunggakan BPJS-nya atau memang merawat jalan oleh Basnas, itu kita lakukan. Ya. Mungkin Pak Badri juga sangat dekat dengan masyarakat kan, yang dengan pengumpulan dana yang luar biasa tinggi fantastis ini, dari yang sudah sampai di angka 1M sampai ke 6 miliar juga, artinya kan sudah sangat terasa betul bagi masyarakat dampak positifnya gitu kan. Jadi memang kita dengan menawarkan program, menyampaikan program, harapan kita masyarakat semakin percaya kepada Basnas, bahwa pilihannya adalah ke Basnas. Bukan tidak boleh tempat lain, bukan demikian, tetapi adalah lembaga resmi yang sudah dipercaya oleh undang-undang. Dan Pak Badri, yang perlu disampaikan untuk masyarakat, para pendengar Sela FM Radio Silaturahim, bahwa Basnas Kota Batam, lembaga ini teraudit secara KAP, Counter Audit Publik, angkutan publik. Dan alhamdulillah 4 tahun terakhir kita dengan opini wajar tanpa pengecualian. Kemudian kita diaudit syariah. Nah, ini perlu disampaikan juga kepada masyarakat. Di tahun 2022 ini kita sudah audit kemarin bulan Februari, dan itu kita minta, sehingga kita diapresiasi oleh Kemenag Pusat, kan dari Kemenag RI yang mengaudit. Satu-satunya di Indonesia Basnas yang minta diaudit syariah hanya Batam. Dia kaget. Orang bisa mengira audit, kita minta diaudit. Alhamdulillah kita diaudit, jadi tidak perlu disangsikan lagi bahwa kita secara syar'i sudah sesuai. Tentu sempurna mungkin belum ya, tapi sudah sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Kemudian secara administrasi, undang-undang hukum dan sebagainya, kita juga diaudit kantor atau akuntan publik yang legal. Itu sekitar 4 tahun terakhir kita opini wajar tanpa pengecualian. Nah, kemudian hasil audit itu kita publish kepada media. Nah, kepada media termasuk Batam TV, media online juga kita publish harapannya. Nah, dan laporan kinerja kita itu secara regulasi. Kita laporkan kepada Bapak Wali Kota, kemudian kepada Basnas Provinsi, dan kepada Bapak Kepala Kemenag. Nah, 3 itu kita laporkan. Yang terdekat begitu pemerintahan, dan juga Kementerian Agama. Artinya kalau begini kan sudah sangat luar biasa kinerja di Batam gitu Pak Rizal. Kerjasama dari pengurus inti, kemudian juga kru yang sudah mengikhlaskan waktunya di usia muda, sudah
peduli dengan umat kan begitu. Dan tentu kalau ini sangat menarik, barangkali juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan asing yang memang mungkin mayoritasnya adalah muslim misalnya. Udah sampai ke sana juga penyebaran informasinya Pak Priza? Sudah, kita sudah mulai masuk beberapa perusahaan yang ada di Muka Kuning. Ya, kita memang menerapkan program, ada yang kita lakukan khitanan untuk para anak-anak security-nya. Kemarin di PT di Muka Kuning saya lupa itu kita lakukan di sana. Kemudian kita juga kerjasama dengan BUMN dan Pegadaian yang kita lakukan di Karina, di perumahan Karina. Ada juga kita masuk ke beberapa swasta yang kita PT PKSS banyak lah. Kemudian ada kemarin PT Penyalur Tenaga Kerja kita sudah masuk. Memang kita tidak berpuas diri dengan adanya potensi maksimal yang diberikan oleh kebijakan pemerintah melalui ASN. Maka kita gerakan seperti gerakan voucher, kencelengan, para dai, para ustadz. Kemudian kita berdayakan melalui perusahaan swasta, dan hari marketing kita jalan terus. Nah, sebagai gambarannya sebelumnya angka kita tidak maksimal seperti belum sebanyak ini. Maka sekarang ini sudah maksimal karena memang kita genjot juga swasta. Karena kalau potensinya di Batam sangat tinggi. Swasta. Terutama ya bagi muslimnya lah ya, bantu juga mereka keberkahan rezekinya yang mungkin tanpa disadari kewajiban mereka juga tertunaikan dalam rukun Islam gitu. Karena kalau yang sudah paham itu kan kewajiban. Benar. Bahkan Allah sandingkan sama dengan sholat. Ya, sholat dengan kita. Jadi tinggal memang selama sampai kita bilang tadi itu orang kan tak mau berzakat, tapi mungkin waktu tidak cukup, atau mungkin kesibukannya luar biasa, sehingga perlu kita ingatkan. Ingatkan. Nah, memang kita bertahap dan terus untuk mempromosikan kepada masyarakat. Nah, melalui sarana ini saya kira sudah dengar oleh ribuan orang ini hari ini. Sudah bisa nanti menghubungi Basnas gitu kan, Basnas Kota Batam gitu. Benar-benar, karena memang dari tadi paparan dari Pak Rizal sangat program kita sudah dekat dengan masyarakat. Potensinya di Ramadan kemarinnya fantastis ya, sampai angka 6 miliar itu angka yang luar biasa tinggi Pak Rizal. Dan apakah setiap tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan? Alhamdulillah naik terus. Jadi memang setiap tahun naik terus. Di tahun 2020 itu pengumpulan kita sekitar 9 miliar. 2020. 2021 menjadi 18 miliar. Oh iya. Ya, itu 2 kali lipat. Pertama karena kebijakan dari wali kota kita, Kabupaten Batam. Kedua memang kesadaran masyarakat. Dan fenomena ini yang agak bagus Pak Ardi. Di masa Covid ini penerimaan kita naik. Ternyata. Jadi jadi orang walaupun ada ekonomi susah, tetapi kesadaran orang untuk membersihkan diri, bersyukur kepada Allah itu juga menarik ya ternyata. Jadi tidak turun. Tidak turun. Faktanya seperti itu. Nah, cuma memang sekarang kita akan banyak fokuskan kepada usaha Batam Makmur tadi, karena dengan dampaknya pandemi ini kita akan bantu bangkitkan usaha para mustahik kita yang mempunyai potensi, dan lalu kita kawal, mudah-mudahan mereka bisa menjadi munfi atau musaki. Karena memang kalau kita lihat dari faktor historinya nih Pak Riza, di masa Umar bin Khattab pun ternyata ini menjadi kewajiban yang utama. Betul. Kemudian kalau kita lihat dari masa Umar bin Abdul Aziz, nyari orang menerimanya nggak ada lagi. Jadi potensinya betul-betul luar biasa ya kalau kita alihkan kepada sejarah Islam. Dan apabila ini benar-benar, saya lihat juga dari petinggi yang memahami zakat ini kayak Pak Din Samsudin dan juga banyak ya potensi ekonom Muslim Indonesia, justru apabila ini serius banget kita jalankan, yang juga sangat membantu umat Islam mengentas kemiskinan gitu. Artinya bagi orang yang mengikhlaskan waktunya untuk menekuni bidang ini sudah sangat luar biasa, manfaatnya bagi umat kan begitu Pak. Betul. Benar nggak? Betul. Jadi sekarang ini di Batam sendiri Basnas itu kan kami selalu berpedoman kita berusaha hadir terdepan dulu di masyarakat. Makanya ketika ada bencana atau apa kita usahakan lebih dulu tampil supaya orang-orang yang punya penghasilan lebih yakin dengan Basnas, yakin ternyata memang zakat kita nyata disalurkan oleh kita. Nah itu
Nah, kemudian pemerintah juga supportnya. Kemarin di awal April itu di launching oleh Presiden dari Istana itu Nusantara Cinta Zakat. Nusantara Cinta Zakat. Ya, itu kelanjutan dari tahun lalu yang namanya Gerakan Cinta Zakat. Sekarang namanya Nusantara Cinta Zakat. Di mana dari Istana disediakan langsung himbauan kepada seluruh ASN, BUMD, pengusaha untuk menyalurkan zakatnya kepada Basnas. Kemudian di situ juga secara simbolis juga disampaikan zakat presiden kita bersama pejabat tinggi lainnya. Nah, di Batam juga sama, kita lakukan hal yang sama. Jadi sudah berjalan dengan baik begitu. Alhamdulillah berjalan baik, ya. Kadang kita nggak bisa berjalan sendiri ya. Nah, iya. Adanya antara umaro sama ulama Betul. jadi satu kesatuan. Iya. Dan saat ini alhamdulillah dari pemerintah sudah menyambut positif. Karena memang kalau kita mungkin sebagai orang masyarakat Islam dari swasta atau mungkin sebuah komunitas, kalau tanpa ada dukungan dari orang yang menjabat itu agak terhambat progresnya gitu. Iya, betul. Nah sekarang kan tidak lagi menjadi halangan nih Pak Rizal bagi masyarakat untuk berkontribusi, kemudian juga legalitasnya secara undang-undang sudah oke. Jadi tinggal gas terus aja Pak Rizal. Betul. Jadi tidak boleh kita sedikit apapun jadi halangan. Karena semua instrumen yang Pak Badri bilang sampai sudah dapat oleh kita. Iya, karena orang mendapatkan itu aja susah. Regulasi sudah ada, undang-undang sudah ada, dan kebetulan pemerintah Kota Batam juga sangat support habis. Ya, sangat support, dan beliau memberikan arahan terus sampai apa yang bisa dimajukan untuk Basnas. Nah, tinggal itu juga akan membantu program pemerintah juga. Betul, Pak. Yang sebagai orang-orang yang perlu diperhatikan secara khusus dan serius kan. Iya, betul Pak. Itu nilai positif bagi kita di Kota Batam ini. Artinya kemana-mana udah dapat izin nih. Iya. Jadi kedepannya gimana nih harapan-harapan mungkin terobosan-terobosan yang tadi dari 9 menjadi 18, ya ke depan tentu jadi 27 minimal gitu. Gimana usaha setahun ini udah jelas setengah tahun. Jadi kita selalu melihat RKAT kita. Kita lihat perkembangan demi perkembangan. Nah, dan kita tidak boleh turun. Nah, itu namanya target tidak boleh turun. Apapun ceritanya harus naik. Kalau sudah dipasang naik, nanti kita akan mengikuti apa strategi itu supaya capai naik. Ini masing-masing daerah apakah punya strategi khusus atau ada gerakan bersama, Pak Reza? Ya, pasti setiap daerah punya strategi masing-masing ya. Karena pimpinan itu kan komisioner itu kan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, tentu punya pemikiran yang berbeda-beda, dan juga punya militansinya berbeda-beda juga. Nah, kalau program dari Basnas RI udah hampir sama, 5 program itu sama. Kalau asnapnya sama dari agama kita, sama. Tinggal kita menerjemahkan sesuai potensi daerah masing-masing. Kan Batam termasuk yang angka pendapatan penduduk tertinggi di Indonesia. Betul. Untuk Basnas itu Basnas Batam lumayan baik. Di Kepri kita hampir 60% di kita. 60% dari Batam. Jadi ada 31 di posisi 2021 posisi pengumpulan zakat Sekepri. 18 miliaran ada di kita. Potensi berarti kan luar biasa. Luar biasa potensi itu. Nah, bagaimana kita ke depan kami juga menaikkan potensi itu menjadi di atas 20 miliar. Nah, supaya teman-teman amil ini, staf ini semangat. Nah, dari waktu ke waktu bisa dikontrol tingkat pengumpulannya seperti apa. Nah, kalau tidak nanti kalau kita tidak punya itu, kita bekerja tidak punya rule ini nggak jelas nanti apa yang mau kita capai. Iya. Dan kemudian kita memang salah satu misi Basnas adalah Basnas Kota Batam adalah menjadi lembaga yang amanah, transparan dan profesional terbaik di Kepri. Nah, itu memang misi yang kita canangkan kepada pemerintah kota. Kita memang menciptakan terbaik. Dan alhamdulillah Pak Badri untuk meyakinkan masyarakat yang ada di Kota Batam ini supaya ke Basnas gitu kan, Basnas Batam. Kita 2021 mendapat 2 award dari Basnas RI, Basnas Pusat secara nasional. Yang pertama kita mendapat award pertama adalah Basnas dengan branding terbaik se-Indonesia. Artinya kita promosi kita, propaganda kita, sosialisasi kita dianggap terbaik. Yang terbaik, best branding. Dan 2021 yang diserahkan Februari kemarin di Jakarta. Kemudian kita mendapat nominasi 3 terbaik pengolahan keuangan se-Indonesia. Nah, itu bukti bahwa kita memang serius. Apalagi saya kebetulan wakil 3 bidang keuangan. Alumninya perbankan Pak,
Jadi memang keuangan harus kita pakamkan terus gitu. Karena memang perlu juga diberdayakan SDM yang profesional dong. Betul. Gitu Iya. ya. Iya. Karena apa namanya ini menjadi sesuatu yang sangat tantangan juga. Tapi luar biasanya SDM di Batam keren dong Pak Aprizal. Di Batam saya akui staf amil kita keren-keren. Jadi memang kita lakukan pelatihan-pelatihan terus, ada pelatihan untuk sertifikasi amil, ada pelatihan sifatnya internal maupun eksternal. Secara internal pimpinan secara konsen itu memberikan pelatihan-pelatihan internal kepada teman-teman di staf amil. Ya. Jadi bagaimana jadi marketing yang baik, jadi memahami fikih yang baik, SDM administrasi kita benahi luar dalam. Keluar kita menjadi penyerbu, ke dalam kita menjadi melengkapi administrasi kita supaya aman secara administrasi kita. Iya, karena kan orang nih Pak Aprizal secara umum itu semangatnya bagus ya. Iya. Ada orang kalau di lapangan itu kerjanya selesai, tapi kadang-kadang dalam administrasi yang lemah. Iya. Kemudian mungkin administrasi oke, program berjalan ya, tapi finansialnya tidak rapi kan begitu. Nah ternyata luar biasa di Basnas ketiganya bisa menjadi satu kesatuan yang utuh. Iya. Saya hari sampaikan pada teman-teman di Basnas, kita harus tanamkan integriti yang luar biasa, bahwa kita bekerja di lembaga yang luar biasa ini. Dua-duanya dapat nih Bapak Ri. Akhirat dan dapat ya. Ya, jadi itu yang tidak dapat di tempat lain gitu. Ya. Artinya kita juga dapat membantu masyarakat, kemudian sebagai muslim jadi mensyiarkan agama melalui rukun Islam tadi, dan akhirnya juga secara kinerja kita harus profesional juga dalam berbagai hal begitu ya. Betul. Dan alhamdulillah ini bisa dipahami oleh para tenaga pekerja di dalam. Insya Allah bisa. Oke, dan ternyata juga banyak sertifikat yang harus dimiliki, kemudian juga pelatihan-pelatihan dari bidangnya masing-masing. Gitu. Dan ini berkala juga ya Pak Aprizal? Iya berkala. Kita dianggarkan tuh ada anggaran pembinaan SDM juga ada. Ya. Artinya ini tidak bisa dianggap main-main atau hanya apa adanya begitu ya. Dan luar biasa Pak Aprizal bisa mendapatkan best branding kemudian juga best finance untuk audit yang selalu, bahkan bukan orang yang audit, kita malah yang menganjurkan untuk bisa pelaksanaannya tidak ada yang manipulatif data-data yang kita berikan begitu. Ini kan luar biasa, padahal selamat lah kalau begitu. Memang ini kita harus berjuang sebagai birokrasi atau lembaga keislaman itu jangan ada yang orang berpikir negatif atau mungkin memandang sebelah mata begitu. Dengan ini kan juga menjadi dakwah yang profesional nih Pak. Betul. Aprizal. Iya. Kita memang saya berkali-kali sampaikan kepada teman-teman dan juga kepada semua tim yang ada di kita, jangan sesekali kita melakukan kesalahan dalam pengelolaan zakat. Karena pertama pertanggung jawaban adalah di samping ke dunia kepada muzaki kita, kepada pemerintah, yang luar biasanya ke akhirat ini. Malaikat nanti repot kita jawabannya kan. Jadi betul-betul kita pahami betul secara fikih layak apa tidak, yang dibantu apa tidak. Nah, kalau pengelolaan sendiri kita memang sudah ada aturan mainnya, sistem sudah ada, tinggal kita bagaimana konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan ketentuan itu. SOP yang ada sudah ada gitu. Iya. Kalau Pak Aprizal sendiri nih hijrah dari perbankan ke zakat, ini apa nih yang menjadi motivasi terbesar? Sebenarnya hijrah kita hijrah itu setiap saat loh. Tidak mesti harus ke Basnas atau gimana, tapi memang Allah takdirkan begitu. Jadi selepas dari BRI kemudian kan lumayan ini dari segi salary sebenarnya kan. Iya, mudah-mudahan demikian lagi. Tapi kan kalau banyak kan habis juga, sedikit cukup juga. Tapi kan kalau motivasi secara personal dan sejauh ini keberkahannya seperti apa Pak? Ada perbedaan kita di lembaga yang amalia ini Pak Badri. Dulu ketika saya di BRI misalnya kan, saya tantangan pemberian kredit tersenyum para debitur kita. Tersenyum mereka, kredit debitur. Tetapi awal bulan besoknya dia mulai menangis, mencicil. Tetapi kalau di Basnas, kadang-kadang kami yang kadang menangis. Ketika tantangan kita menangis, karena melihat orang butuh kepada kita. Dan setelah kita bantu, mereka bersujud syukur akan kita bantu. Nah itu rasa syukur yang luar biasa yang kita, kebahagiaan kita ambilkan. Artinya bekas oleh tantangan kita, pimpinan beserta staf yang lainnya, orang bisa berhenti air matanya. Terbantu. Iya, makanya kita punya tagline yang kita bangun, kita canangkan di awal kami periode, ada 2 tagline kemarin. Pertama yaitu kini berzakat sambil tersenyum. Yang kedua adalah
berapapun zakat infak sedekah yang Anda salurkan dapat menghapus air mata kesedihan mustahik. Nah, itu tagline-nya kita. Dan tagline itu salah satunya yang digunakan di Jakarta sebagai memperkuat branding kita. Nah, jadi salah satunya itu kan. Jadi inspirasi dong. Ya, inspirasi. Jadi Pak Badri kalau berzakat 100.000 saja bisa 5 orang berhenti menangis, bisa bisa jadi makan, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Tugas yang sangat mulia sekali. Iya, dan kita harus bangga. Staf Amil saya sampaikan harus punya kebanggaan jadi staf Amil di Basnas. Tidak semua orang bisa yang mendapat kesempatan itu. Karena ini memang harus menjadi basic yang fundamental begitu Pak Reza. Karena apabila orang punya niat yang benar, kemudian di tempat yang benar juga, kemudian sebagai ladang juga berjihad begitu dalam bidang pekerjaan, ini yang perlu dimatangkan bagi kru atau tim tadi kan begitu Pak Reza. Karena kadang-kadang yang namanya orang sebagian mungkin kalau dalam hal sosial kan ini banyak mungkin terhubung dengan materi gitu tapi kalau sudah diberikan pemahaman sama tim inti, ini kan alhamdulillah sudah diberikan dakwah yang luar biasa di bidang zakat ini kan begitu. Oke, kemudian mudah-mudahan nih Pak Rizal kita masih punya PR begitu ya. Kalau tadi di awal dikatakan 200 triliun begitu di awal ya. Miliar yang akan bisa dilihat potensinya dan punya target berapa tahun lagi mungkin ini bisa dikejar Pak Rizal kira-kira. Nah, kalau ini kan kerja besar kita di rumah besar kita di Batam ya, perlu ada beberapa instrumen pendukungnya. Salah satunya sekarang kami adalah revisi membuat undang-undang perda tentang zakat. Harapan kita para swasta juga bisa ikut ambil bagian dalam mengambil zakat, karena mungkin ada beberapa perusahaan-perusahaan besar yang mohon maaf mungkin pengambil kebijakannya bukan yang muslim misalnya kan, tetapi pekerjanya mayoritas muslim. Nah itu yang perlu kita ambilkan regulasinya. Kalau sudah perda ataupun undang-undang ataupun instruksi presiden yang mengharuskan demikian, tentu saudara kita yang lain tidak akan pernah mungkin keberatan dengan itu, karena memang potensi itu ada di mana-mana, tidak hanya di perusahaan-perusahaan pemerintah, perusahaan swasta, bahkan yang swasta yang tidak terikat pun juga banyak, seperti pedagang-pedagang yang sudah mempenghasilan di atas 6 juta satu bulan, itu sudah ada haknya untuk kewajiban membayarkan zakat. Karena memang Pak Rizal kita perhatikan kita orang yang jual di pinggir jalan fantastis. Betul. Jadi mungkin yang penyet, mungkin juga dalam jumlah besar. Sebenarnya sudah kalau dihitung-hitung mungkin sudah capai. Tapi orang melihat itu kan jualan penyet, manalah mungkin berzakat. Padahal hitung-hitungannya secara nisabnya kalau di atas itu sudah bisa berzakat sebenarnya. Nah itu secara bertahap, perlahan kita memang sampaikan kepada masyarakat. Cuma kan medianya kita mungkin belum dapat yang secara tepat gitu ya. Karena kan kalau radio mungkin sebagian besar dengar radio. Kalau di TV tidak semua orang nonton TV. Nah maka satu cara adalah kita melakukan branding asosiasi melalui beberapa grup media sosial. Kita punya dai binaan PMB, katakan 1000 dai. Kalau mereka share ke beberapa grup-grup yang ada di masing-masing pribadi dia, mungkin akan cepat menyebarnya ke masyarakat. Di Facebook juga demikian. Sehingga nanti perlahan tapi pasti orang akan menyadari kewajibannya dan manfaatnya untuk umat. Memberdayakan umat itu yang penting. Kalau mereka tahu berzakat atau kemudian mereka nggak tahu kemana kan, tentu akan enggan berzakat. Maka kami selalu tonjolkan program-programnya apa yang kami lakukan. Nah itu. Karena memang dari segi segala sesuatunya sudah jelas ya, dari latar belakang, tujuan, sasaran, dan juga tinggal tinggal mematangkan strategi berikutnya sehingga potensi ini bisa tercover dari semua lini begitu dan juga dari masyarakat yang katakan. Dan yang terbawah yang punya potensi juga tinggi, apalagi mungkin perusahaan swasta yang sangat oke di Batam. Jadi memang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan semua ya Pak Rizal karena ini juga jadi ladang jihad juga. Kemudian ini prestasi kita juga bahwa kita juga sangat concern dalam membantu umat kan begitu ya, untuk merubah ekonomi mereka. Luar biasa Pak. Nah itu juga kemarin kan Pak Bardi juga kita adakan acara di milenial ya. Kebetulan Pak Bardi sebagai hostnya waktu itu kan dan MC-nya. Nah kita selalu juga anak-anak muda di Batam kok mau bikin tahu tentang Basnas. Nah anak muda sekarang kan
banyak selebgram, punya YouTuber, punya macam-macam, yang punya penghasilannya mungkin sudah lumayan besar. Benar. Nah, kita harapkan mereka-mereka itu juga ada keinginan mereka untuk berzakat dan itu bangga. Jadi mungkin kita akan nanti buatkan sebuah tagline baru mungkin ya. Iya, jadi misalnya begini, ada dua yang kita susun nanti narasinya, misalnya kita bangga menjadi muzaki misalnya, satu itu. Atau kalau gaya-gaya seperti Yumil kan, nggak hebat loh kalau nggak jadi muzaki gitu loh. Ya, jadi nanti anak muda akan kita sasar karena memang anak muda ini luar biasa potensinya. Dan anak muda di Batam ini bujibun. Memang mereka dari angka-angka lagi sedang masa produktif ya. Ya, gitu Pak. Bahkan mereka lagi menjadi mayoritas kan. Iya, betul. Dan alhamdulillah Pak Aprizal, luar biasa ini informasi yang bisa kita bagi pada masyarakat baik yang di Singapura, Malaysia, Batam dan sekitarnya mungkin lagi nyimak. Allah berikan hidayah dan petunjuk bisa hadir bersama kita. Kita nggak tahu nih di luar sana ada orang tergerakkan hatinya untuk mendengar ini, ternyata sudah ada lembaga resmi dari pemerintah ya Basnas untuk bisa membantu dana masyarakat kembali ke masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat. Pak Aprizal, kita udah terhubung dengan waktu, ternyata udah sampai di penghujung nih. Mungkin kesimpulan boleh nih Pak Aprizal kita sampaikan. Baik, terima kasih. Sudah 1 jam ya Pak ya? Iya. Tak terasa. Jadi kepada para pendengar Radio Sela 104,3 FM, Radio Silaturahim dimanapun berada, baik di Batam dan sekitarnya, di negara tetangga kita, jiran, Singapura dan Malaysia, kiranya apa yang kita diskusikan hari ini menjadi hal yang berguna bagi kita, bahwa kita hari ini Allah berikan kelebihan rezeki. Itu patut kita syukuri. Namun di balik itu jangan lupa ada hak orang lain yang dititipkan Allah kepada kita. Maka daripada itu agama kita, rukun Islam kita sudah mensyaratkan kita apabila Anda cukup haul dan nisabnya segera tunaikan zakatnya. Karena di bagian yang lain ada 8 asnaf yang menunggu uluran tangan kita. Tangisan mereka bisa berhenti karena kita. Untuk itu kita himbau, mari kita tunaikan zakat kita ke lembaga resmi pemerintah, lembaga-lembaga Baitul Mal yang resmi oleh pemerintah dan disahkan undang-undang, yaitu Basnas. Dan untuk di Batam adalah Basnas Kota Batam. Kami siap menjadi konsultan zakat Bapak Ibu semua sekalian. Bisa hubungi kami, bisa hubungi website kami Basnas Batam, Facebook kami Basnas Batam, dan YouTube kami Basnas Batam, IG kami juga Basnas Batam. Semua ada di sana informasinya, atau bisa menghubungi hotline kami di Basnas Kota Batam. Untuk itu, atas yang sudah berzakat kepada kami, tentu kami akan terima kasih. Pada kesempatan ini kami perkenankan Pak Wadi menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Kota Batam, kepada Bapak Wali Kota Batam, Kepala BP Batam, dan seluruh ASN Kota Batam, dan seluruh para muzaki sudah berzakat kepada kami, dan juga kepada mustahik yang sudah kami bantu melalui ini oleh Basnas. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah, dan kita doakan para muzaki kita Allah luaskan rezekinya, dan para mustahik kita Allah lapangkan usahanya dan terlepas dari asnaf kemiskinan, fakir dan sebagainya. Itu Basnas Kota Batam, pilihan utama membayar zakat, lembaga utama mensejahterakan umat. Itu Pak. Baik, dan mudah-mudahan kita juga bisa merasakan di masa Umar bin Abdul Aziz itu adalah tidak ada penerima, karena ini juga harus ada lembaga khusus yang memang menangani dan juga konsen terhadap ini. Ini dalam rangka juga menegakkan agama Allah, begitu ya Pak Aprizal ya. Alhamdulillah luar biasa perbincangan kita di sore hari ini Pak Aprizal, yang merupakan Ketua 3 Basnas Kota Batam ya, Dr. Haji Aprizal MPSI. Dan tadi sudah disampaikan bahwa prestasi dari Basnas diantaranya adalah Best Branding 2021, kemudian juga finansialnya juga sangat terukur dan juga sudah diberikan penghargaan khusus dari pemerintah, begitu ya, dengan angka terbaik ya di Indonesia, bahkan satu-satunya yang diaudit secara profesional di berbagai tempat, dan Batam menjadi yang terbaik, begitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nih Pak Aprizal masih banyak PR kita ya, angka yang akan kita kejar masih tinggi untuk membantu masyarakatnya, juga mensosialisasikannya agar semuanya terbebas dari penyalurannya, karena kan menjadi kewajiban ya bagi orang yang sudah berhak untuk mengeluarkannya. Baik, sukses selalu Pak Aprizal, semoga Allah memberikan solusi dan juga memberikan ide-ide yang luar biasa, terutama buat
tim yang mudah-mudahan bisa makin semangat dalam memberdayakan Amin. zakat ini di Kota Batam. Kita akan tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.